Terimalah setiap manusia apa adanya. Hari itu seperti biasanya di sekolah. Seorang gadis SMA berangkat seperti biasanya. Namanya adalah Sagisawa. Panggilannya Michan. Seorang gadis SMA yang menjalani harinya berbeda dari kebanyakan orang. Saat itu ketika dia di kamar mandi, dia ditanya teman-temannya apakah dia ada di dalam kamar mandi. Dia menjawab dengan sedikit gagap kalau dia ada di dalam kamar mandi. Dan seketika, dia dilempar seember air oleh teman-temannya dari atas, membuat seragamnya basah. Ya, dia dibully oleh teman-temannya. Lagi-lagi ia merasa kalau ini adalah kesalahannya, membuat orang lain merasa nggak nyaman dengan keberadaannya. Padahal di mata kita, Michan nggak melakukan kesalahan apapun. Tapi dia mengaku kalau sebelum kejadian tadi, dia juga melakukan kesalahan kepada keluarganya. Semakin membenarkan bagi dirinya sendiri kalau ini semua adalah salahnya. Manga ini menyadarkan setidaknya dua hal utama bagi kita. Perasaan bersalah, supaya kita bisa lebih menjaga perasaan orang, dan perasaan untuk memahami bagaimana rasanya terlahir berbeda melalui Michan. Michan adalah seorang gadis yang memiliki kebutuhan khusus, di mana cara berpikir dia sedikit lambat dari kebanyakan orang. Sehingga respon yang ia katakan juga nggak secepat orang normal umumnya. Dan kondisi ini semakin parah seiring bertambahnya usia. Segala sesuatu buruk yang menimpanya, dia selalu bertanya ke dirinya sendiri, kenapa ini semua bisa terjadi? Dia nggak membenci atau bahkan menyalahkan siapapun atas keadaan yang dialaminya. Ia menyadari kekurangannya dan selalu menyalahkan dirinya sendiri karena kekurangannya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya selama ini dia selalu dianggap berbeda oleh teman-temannya, terutama yang membencinya. Sewaktu dia menunggu seragamnya kering dijemur, secara nggak sengaja, seorang cowok nggak dikenal melemparkan handuk kepadanya. Si cowok ini menyuruh Michan agar mengelap tubuhnya dengan nada ragu dan bertanya apakah boleh. Ya, tentu aja. Setelah itu, Michan merasa handuk yang kelempar ke dia karena dirinya lagi-lagi membuat orang lain merasa nggak nyaman. Dia berkata ke cowok tersebut kalau dia pasti sudah mengganggunya. Michan memahami itu dan dia akan segera pergi. Cuman si cowok tersebut menjawab ya nggak perlu pergi. Dia cuman mau bermain game di sini. Michan kemudian memperkenalkan dirinya ke cowok tersebut. Namanya adalah Sagisawa Mio, siswa tahun ketiga. Sedangkan cowok tersebut namanya adalah Mike Yuta, atau boleh dipanggil apa aja, siswa tahun pertama. Setiap harinya, baju seragam Michan basah. Bukan karena hujan, bukan juga karena keringatnya, tetapi karena selalu disiram seember air oleh teman-temannya ketika di toilet. Saat itu, dia kembali lagi ke gedung atap sekolah. Dalam keadaan berdiri, dia bertanya ke dirinya sendiri, kenapa ia bisa di sini? Secara nggak sengaja ketemu lagi sama Yuta. Kayak biasanya, Yuta masih main game di tempat yang sama, dan Michan dikasih handuk lagi buat mengelap tubuhnya. Sewaktu Yuta lagi asik main game, Michan merasa tertarik dengan game yang dimainkan oleh Yuta. Dengan baik, Yuta menjelaskan game yang dimainkannya ke Michan. Dan terus terang, ketika Michan melihat langsung gamenya, dengan ekspresi penasaran, dia tertarik banget buat mencoba memainkannya. Bukannya ngerasa enggan, ilfil melihat Michan, Yuta menatap wajahnya tanpa ada rasa aneh sedikit pun ketika Michan nggak tahu cara memainkan gamenya. Tapi bagi Michan yang telah terbiasa selalu disalahkan, dianggap berbeda, aneh, di saat itu nggak tahu harus ngomong apa di depan Yuta. Dalam hatinya, dia belum pernah memainkan game ini, jadi dia nggak paham, nggak mengerti harus bagaimana. Gimana cara bertanya agar nggak membuat Yuta marah. Seakan-akan keberadaannya memang selalu salah di mata orang karena kekurangannya. Ketika Yuta menyuruh Michan memberikan gamenya ke dia langsung meminta maaf. Dan Michan teringat saat-saat ia selalu dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Kekurangannya membuat ia dianggap asing oleh teman-temannya. Sagisawa di tim kita nggak akan menang. Sedangkan gurunya mempertanyakannya kenapa dia pelupa. Teman-teman kelasnya bahkan nggak paham, kok bisa Sagisawa nggak nangkep omongan mereka.
Cuman ingatan-ingatan pahit itu, Michan berpikir kalau Yuta akan menyalahkannya seperti mereka. Tapi di saat itu, dia melihat sesosok orang yang menerimanya apa adanya. Yuta menjelaskan kepadanya cara memainkan game ini dengan baik, dengan halus, tanpa ada satupun kalimat atau kata yang menyinggungnya. Yuta memberikan gamenya lagi ke Michan, memberikan kesempatan kembali kepadanya, mengingatkan kepada kita semua, setiap orang memiliki kekurangan masing-masing, dan terkadang kita melihat kekurangan orang lain jauh dari apa yang orang-orang normal alami. Janganlah kita menghakiminya, menganggapnya aneh ataupun berbeda. Berikanlah kesempatan kalau setiap manusia itu tetap sama. Apakah terlahir berbeda itu adalah salah? Meski game yang dimainkannya hasilnya game over, sayangnya hari itu Yuta harus masuk ke kelas. Dia justru tanya ke Michan, apakah gamenya menyenangkan gitu. Dan jawabannya, dia bisa main gamenya sampai setengah jalan dan ngerasa kalau gamenya emang lucu. Melihat ini, Yuta menawarkan ke Michan, mau main lagi besok. Sekali lagi, satu kalimat dari seseorang yang melihat Michan sama seperti lainnya. Hari itu Michan tersenyum ke Yuta. Setelah kamu mengerti kembali bagaimana rasanya ada orang yang menerimamu apa adanya. Dan begitulah kisah mereka setiap harinya. Michan dan Yuta selalu menghabiskan waktu bareng di gedung atap sekolah. Saat itu, Yuta merasa heran ke Michan, kenapa seragamnya basah setiap hari. Sambil berpikir keras, Michan nggak tahu penyebabnya. Setiap kali dia ke toilet, dia selalu basah apapun yang terjadi. Mendengar ini, Yuta ngasih saran ke Michan dengan cara yang membuat Michan mudah untuk mengerti. Gimana kalau Michan jangan berada di tengah-tengah, tetapi mencoba menempelkan badannya ke pintu. Setelah saran ini, besoknya ketika Michan di toilet lagi setelah menjawab panggilan teman-temannya, mereka kembali membuang seember air kepadanya. Untungnya, setelah mendengarkan saran Yuta, seragam dia nggak terkena air. Dan sewaktu ketemu sama Yuta, sekarang dia pede kalau seragamnya nggak basah lagi. Dia mengucapkan terima kasih ke Yuta dengan tulus, bahagia, menganggap Yuta itu luar biasa. Senyumannya yang lebar kepadanya menunjukkan kepada kita gimana rasanya ketika kekuranganmu berhasil kamu tutupi. Sayangnya, entah kenapa, takdir seperti nggak mengizinkan Michan buat merasa bahagia untuk waktu yang lama. Michan seperti terus kembali hidup dalam lingkungan yang menyiksa hati kecilnya. Hari itu, ketika dia pulang dari sekolah dan sampai di rumah, dia mau memberikan kabar bahagia dari putri kecilnya tentang seragamnya yang nggak basah lagi lewat tebak-tebakan. Cuman, ya, ayahnya seperti orang yang selalu tertekan. Bahkan kondisi lingkungan sekitarnya menunjukkan kalau ayahnya udah depresi berat. Putri kecilnya pun gak sanggup menjadi obat hatinya. Atau mungkin kondisi kekurangan yang dialami putrinya menyiksanya. Michan meminta maaf kepada ayahnya dan dia langsung menyuruhnya diam, gak boleh bicara lagi, dan menyuruhnya membeli makanan buat makan malam. Di tengah toko swalayan sambil mencari onigiri, mencari-cari rasa yang lain, rasa kehangatan keluarga yang telah menghilang darinya, Michan mengingat saat-saat ia masih dengan kedua orang tuanya. Maukah pergi melihat laut kembali? Janji, Mi akan melihat laut lagi. Setelah tersadar, Michan ternyata lupa kalau ayahnya nggak menitip onigiri, melainkan bento. Sewaktu dia meninggalkan tasnya, lagi-lagi, entah kenapa, dunia ini terlalu kejam buat Michan. Anak-anak siswa lain tiba-tiba memasukkan kotak yang mungkin itu adalah rokok dalam tasnya. Ketika Michan nggak ada, dan sewaktu di kasir, barang-barang yang dimasukkan tadi dikeluarkan. Michan cuma terdiam, nggak tahu harus ngomong apa, karena dia ngerasa nggak menaruh barang-barang itu. Cuman ya gimana, bagi si kasir, barang buktinya ada di depan. Kalau nggak, kenapa barangnya bisa ada di tasnya? Bukannya itu pencuri? Sambil berkeringat dingin, Michan tetap sulit buat bicara normal. Kekurangannya seperti memaksa dia nggak memiliki kesempatan sekalipun buat membela dirinya. Sewaktu sampai di rumah, dia cuma menunduk, meminta maaf berulang kali. Dan ayahnya menarik rambutnya dengan keras, sekeras ucapan permintaan maaf anaknya.
kemudian melemparkannya sampai nggak berdaya di hadapan ayahnya yang seharusnya menjadi pelindung putrinya, tapi justru seseorang yang paling membencinya. Michan telah membuat ayahnya marah karena laporan bahwa ia telah mencuri. Dalam posisi nggak berdaya dan sujud, Michan terus meminta maaf berulang-ulang kali kepada ayahnya. Dan satu kata ayahnya kepadanya, "Aku membencimu." Pada awalnya, orang pertama yang membencinya adalah ibunya. Dia jengkel, marah, karena anaknya responnya lamban. Michan udah berusaha yang terbaik, hanya saja ibunya tetap nggak bisa menerimanya. Orang pertama yang memanggilnya sampah adalah ayahnya, dan seseorang yang menyiraminya seember air setiap hari adalah Akemi. Semua orang di sekolah membencinya, menertawakannya, bahkan gurunya menutup mata akan semua yang dialaminya. Hingga sekarang, Michan nggak tahu kenapa semua orang berbuat seperti itu. Mungkin karena membencinya. Sewaktu malam hari, saat itu Yuta lagi jalan membawa sepedanya. Dan secara nggak sengaja ketemu Michan dengan wajah yang udah memar. Mungkin karena ditampar oleh ayahnya. Di depan Yuta, Michan berkata kepadanya, Gimana kalau besok kita main game lagi?" Sambil menangis, tidak sanggup menahan kepedihan dan beban yang dialaminya. Pada akhirnya, kita paham dan mengerti bagaimana rasanya menjadi seseorang yang terlahir berbeda dengan kekurangannya. Apalagi ketika kekurangan tersebut membuat orang-orang di sekitar membencinya. Air mata tersebut bukan tanda Michan tidak kuat, tetapi ia telah lelah dengan kondisi lingkungan yang bahkan kamu sendiri tidak ingin sebenarnya terlahir berbeda. Setelah Michan merasa baikan, dia diantar sama Yuta untuk pulang. Sungguh malang. Sewaktu boncengan, nggak sengaja Michan ngomong di dekatnya kalau dia nggak pengen pulang. Dan seketika, Yuta berbalik arah ke pantai, melihat laut, melihat Michan bahagia kembali. Dia mengingat saat-saat di mana bareng sama ayah dan ibunya. Michan juga bercerita ke Yuta kalau dulu ayah ibunya menyukainya, tapi seiring waktu, mereka tidak menerimanya. Dia bertanya ke dirinya sendiri, kenapa dia nggak bisa melakukan semua hal. Dan jawaban Yuta, dia juga sama sepertinya, meski hanya sebagian kecilnya. Hanya saja, terlambat untuk memahami dan mengerti, bukan berarti tidak bisa memahami dan mengerti suatu saat nanti. Karena ini semua tentang waktu. Yuta menyadari kalau Michan memiliki kekurangan, tapi itu semua karena sebenarnya Michan nggak bisa memahami dengan cepat. Itu aja. Seolah-olah dia nggak memiliki kesempatan buat sama seperti lainnya. Pada akhirnya, bagi Yuta, Michan bukan berarti nggak bisa seperti orang lain. Karena itu semua kembali lagi tentang waktu. Dan entah kenapa, perkataan Yuta memberikan harapan baru bagi Michan, bahwa semuanya akan segera baik-baik aja, setidaknya untuk saat ini. Di sekolah, hari kembali seperti biasanya, tapi entah kenapa, kali ini semuanya akan terasa berbeda. Sewaktu Michan akan disiram seember air lagi, dan bertanya apakah Michan ada di dalam toilet, dia nggak menjawab sekalipun. Dia seperti perlahan mulai mengerti bagaimana harus menjawab dengan benar. Sewaktu dia lagi ngumpulin sampah, dia disamperin temennya kalau sampah yang dibawanya itu terjatuh satu persatu, karena Michan membawanya kebanyakan. Pekerjaan ini nggak bisa dibawa sendiri. Temannya kemudian mengulurkan tangannya untuk membantunya. Di lain sisi, Yuta melihatnya. Melihat Michan yang merasa bahwa hari-hari selanjutnya akan baik-baik saja baginya nanti. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Wataki Noshi sebagai komikus yang telah memberikan segudang moral. Salah satunya, hidup ini bukan untuk saling mencela akan kekurangan, tapi untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Judul manga ini adalah Dameko Michan.